Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fadli dan juga Nurul Hikmah Amaliyah akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam masa Bani Umayyah Damaskus. Langsung saja kita ke dalam materinya, check it out. Materi yang pertama yaitu Bani Umayyah Damaskus. Kemudian yang kedua, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kekhalifahan Bani Umayyah lemah dan hancur. Materi yang pertama, Bani Umayyah Damaskus. Keadaan Bani Umayyah Damaskus. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah kurang lebih selama 90 tahun dari 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Jabatan raja menjadi pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem monarki. Kekuasaan dinasti Umayyah dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Kemudian, orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Kemudian nama-nama khalifah yang pernah memimpin di daerah pemerintahan pusat yaitu Damaskus, di antaranya adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, kemudian yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Al-Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid I bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, yang berikutnya Al-Walid bin Yazid II, berikutnya lagi Yazid bin Al-Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Untuk tahun pemerintahannya bisa kalian lihat dan baca sendiri ya guys. Yang kedua, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, bidang administrasi pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah mengalami penafsiran baru. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan khalifah dinasti Umayyah bukan orang ahli dalam soal-soal agama, walaupun ada beberapa orang khalifah yang ahli soal agama, tetapi masih merujuk dengan sistem yang telah dilaksanakan oleh khalifah yang pertama yaitu Muawiyah. Maka dari itu, masalah keagamaan diserahkan kepada ulama yang terdiri dari qadhi atau hakim. Sejak Muawiyah menunjuk anaknya sebagai penggantinya menjadi khalifah, maka lahirlah bentuk kerajaan dalam Islam yang seterusnya berlanjut pada khalifah-khalifah selanjutnya. Kemudian dalam hal administrasi pemerintahan dibentuklah beberapa diwan atau departemen yang terdiri dari antara lain Dewan Al-Kharaj, Dewan Ar-Rasail, Dewan Al-Barid, dan Dewan Al-Khatam. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Berbicara tentang kondisi ekonomi pada masa dinasti Umayyah, keberadaan Baitul Mal merupakan bukti adanya perkembangan ekonomi pada masa itu. Khalifah dan para pejabat negara serta militer waktu itu banyak memperoleh harta rampasan perang dan tanah-tanah yang subur dari tuan-tuan tanah besar Bizantium yang telah melarikan diri bersama tentara kerajaan yang telah dilumpuhkan. Pemerintahan memperoleh pajak-pajak dari daerah-daerah yang ditaklukkan tersebut. Pemasukan keuangan negara berupa kharaj, jizyah, usyur, zakat, dan lainnya. Percetakan uang kembali sebagai ciri khas bagi khalifah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik ini menunjukkan banyak orang kaya melimpah ruah di kota-kota, bahkan di padang pasir.
Melihat kondisi perekonomian yang demikian, dapat dikatakan bahwa perekonomian pada saat itu sangat baik dan maju. Kemudian, kemajuan berikutnya dilanjutkan oleh Nurul Hikmah Amalia. Silahkan. Selanjutnya, yang ketiga, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah yaitu sains dan peradaban. Pada masa dinasti Bani Umayyah, umumnya mempunyai perkumpulan kultur yang berbeda dari daerah yang ditaklukkan dan dikuasai. Kemudian beragam kultur tersebut mempengaruhi kultur Islam pada bagian terbesar pada abad ke-14 sejarah Islam. Menjadi bukti sepanjang periode Daulah Bani Umayyah, umat Islam telah menyadari elemen-elemen yang bermanfaat dan sehat dari kultur yang bersumber dari Persia, Yunani, dan Syria, ditambah dengan daerah-daerah besar pada saat itu yang telah ditaklukkan. Di antara ilmu pengetahuan yang bukan ilmu keagamaan juga dikembangkan seperti ilmu pengobatan, ilmu hisab, dan sebagainya. Mereka menghususkan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin yang berkembang dari Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Babak lain yang penting dalam periode ini adalah mengalihkan bahasa catatan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Arab di Damsyik dari bahasa Pahlawi ke dalam bahasa Arab, termasuk juga pencetakan uang bertulisan Arab. Yang keempat, bidang politik kenegaraan. Pada saat itu, sistem politik pada Daulah Bani Umayyah merupakan kombinasi antara sistem Islam dengan sistem Bizantium Persia. Nah, sistem kombinasi ini ternyata membawa kemajuan Islam. Kemudian mendapatkanlah prestasi yang dicapai Bani Umayyah dapat dikatakan sebagai kemampuannya dalam menanamkan dan memadukan chauvinisme dan militerisme dalam aspek pemerintahan. Politik dan strategi yang diterapkan oleh pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah memberikan masukan yang besar dalam penguasaan wilayah-wilayah baru seperti tersebut yang di atas tadi. Nah, di antara sekian banyaknya khalifah dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah lah yang menduduki jabatan yang dalam waktu yang cukup lama. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kekhalifahan Bani Umayyah lemah dan hancur. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya atau menyebabkan hancurnya Bani Umayyah, yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang melebihi menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis di antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan itu tersebut. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Ya, terima kasih.